Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, tiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Kadang jalan hidup kita berliku-liku, kadang jalan hidup kita mengalami suka dan duka sebagaimana lagu yang kita nyanyikan. Namun selalu Tuhan yang maha baik itu mengiringi kita dalam segala perkara dan keadaan. Mari kita awali Morning Grace hari ini dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu ada menyertai perjalanan kami. Suka duka selalu ada, tapi Tuhan ada di sana. Tenanglah hati kami. Karena itu kami serahkan ya Tuhan hari ini. Ketika firman hendak kami baca dan renungkan, supaya kami semakin merasakan kedekatan dan melihat kehadiran Tuhan dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sobat Morning Grace yang dikasih Tuhan, supaya kita makin yakin ini akan suka duka, di tengah itulah Tuhan hadir menyertai kita. Kita akan bersama-sama berdialog dan mendengarkan Kak Susanti. Ya, gimana Kak Santi pagi ini? Selamat pagi Pak Paulus. Ya, selamat pagi. Kak Susanti. Kelihatannya ini jemaat terkasih. Gimana Kak Susanti Pak? kalau bilang suka duka selalu menjadi pengalaman yang kadang traumatik buat betul, kita. Pak. Anak-anak sudah mengalami trauma, orang dewasa banyak pasangan suami istri juga banyak trauma dalam perjalanan suka duka hidup. Bagaimana ini supaya kita bisa bebas dari pengalaman-pengalaman traumatik? Mungkin Kak Santi bisa memberi tips melalui renungan pagi ini. Pagi ini kita akan membahas seperti yang Pak Paulus katakan tadi, bagaimana kita bebas dari pengalaman-pengalaman traumatis. Maka kita akan membaca bersama dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, suatu ketika ini Pak Paulus, saya pernah membaca buku dan sangat menarik. Di dalam buku itu diceritakan begini. Nah, suatu ketika kita bisa jadi jalan-jalan ke pantai, bersantai bersama dengan teman, dengan keluarga kita happy-happy begitu ya. Lalu kita pulang ke rumah setelah kita selesai bersantai-santai di pantai begitu ya. Sampai di rumah, kita sampai nih, di depan pintu rumah kita terdapat gundukan pupuk kandang yang banyak banget. Wah, ini nih. Habis santai-santai tiba-tiba sampai rumah ada masalah gitu ya. Nah, gundukan pupuk kandang itu sedemikian banyak sehingga menutupi pintu rumah kita mau masuk juga susah. Lalu ada 3 hal nih yang kita sadari. Yang pertama, saya nggak pernah loh pesan pupuk kandang ini. Ya, saya nggak pernah minta gitu. Yang kedua, nggak ada CCTV di sekitar begitu ya. Jadi kita nggak tahu persis siapa yang naruh itu pupuk kandang di rumah saya. Ini kurang ajar ya. Pupuk kandangnya banyak ayamnya ya, banyaklah kotoran-kotoran yang nggak menyenangkan gitu. Yang ketiga, baunya tak tertahankan gitu ya. Nah, nggak tertahankan, bikin orang di sekitar juga nggak senang, apalagi kita yang jelas-jelas pupuk kandangnya di depan pintu gitu. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwa tumpukan pupuk kandang itu sebetulnya adalah tumpukan-tumpukan dari peristiwa traumatis yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama pasti kita akan bilang, saya nggak pernah meminta ini masalah terjadi dalam hidup saya nggak pernah minta, saya mengalami peristiwa-peristiwa traumatis. Kenapa saya? Begitu ya. Bisa jadi pengalaman traumatis ketika kita kecil, ketika kita remaja. Banyak yang cerita sama saya, Kak, aku tuh waktu remaja, waktu SMP, dibully teman, bukan hanya perkataan tapi juga sering dipukul, pulang udah memar badannya, pernah sampai ke IGD. Trauma ketika berumah tangga ya, banyak hal yang menyakitkan dan banyak sekali dalam hidup kita begitu.
Ternyata tumpukan pupuk kandang itu adalah tumpukan-tumpukan trauma dalam hidup kita yang kita terima. Yang pertama tadi sama responnya, saya nggak pernah minta ini gitu ya. Yang kedua sama juga, kita nggak bisa minta tolong teman kita, nggak bisa minta tolong orang-orang terdekat kita untuk nyingkirin trauma itu cepat-cepat. Yang bisa siapa? Diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, yang namanya trauma, penderitaan itu pasti menyisakan sesuatu yang tak tertahankan, seperti bau busuk. Nah, ada dua cara bagaimana kita menghandle tumpukan pupuk kandang ini. Yang pertama, kita bawa kemana-mana pupuk kandang itu. Kita kantongin ya, kita taruh di tas kita bawa kemana-mana. Artinya, kalau kita bawa pupuk kemana-mana ya semakin bau gitu ya. Itu adalah tanda bahwa dalam hidup, ketika kita menghadapi trauma, peristiwa traumatis itu kita tanggapi dengan berlarut di dalamnya. Maka itu tidak menjadi tidak menjadi jalan keluar karena kita semakin terenggut di dalam hal itu. Kita tidak sembuh karena kita membawa kemana-mana, bahkan mungkin kita kehilangan teman kita karena kita semakin tenggelam di dalamnya. Nah, kabar baiknya ada cara kedua. Daripada dibawa kemana-mana, tarik napas panjang, ambil sekop, ambil tinggal sorong, itu namanya apa ya, gerobak gitu ya. Lalu kita ambil pupuk kandang itu, kita taruh di gerobak kita dorong ke belakang rumah kita, ke halaman belakang rumah kita. Lalu kita buat lubang, kita kubur semuanya di situ. Mungkin 1 hari nggak cukup, bulan-bulan nggak cukup, bisa sampai bertahun-tahun sampai semua pupuk kandang itu kita timbun. Tapi someday kita akan lihat bunga-bunga di belakang rumah kita mulai tumbuh. Bunganya indah sekali, bahkan harum, semua orang yang lewat bisa menikmatinya. Dan kita akan lihat bahwa pohon-pohon buah-buahan yang dulunya nggak menghasilkan buah, sekarang buahnya sangat lebat. Kita bisa bagi ke sesama kita. Itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa traumatis yang menumpuk itu harus kita hadapi. Kita harus melakukan sesuatu sehingga kita deal with semua pengalaman traumatis. Karena dengan begitu rasa sakit kita akan semakin berkurang. Dan suatu saat rasa sakit itu akan hilang. Saudaraku, suatu ketika percayalah kalau kita mau menghadapi semua trauma-trauma itu, kita nggak lari gitu ya. Percayalah, dari diri kita akan tumbuh ya bunga-bunga kebajikan, bunga-bunga belas kasih yang tadinya tidak nampak dalam diri kita. Kita juga bisa membagikan buah-buah dari pengalaman itu kepada orang-orang yang sedang mengalami trauma. Nah, kita ingat perkataan dari Roma tadi bahwa Tuhan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya dalam proses bagaimana kita menghadapi rasa sakit, menghadapi trauma, Tuhan ada di situ bersama kita. Tuhan mampu dan sangat sanggup mengubah peristiwa traumatis dalam hidup kita menjadi taman yang indah. Menjadi taman yang penuh dengan pohon berbuah banyak. Nah, maka kita harus terus nempel sama Tuhan. Sehingga semua suka, semua duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Kira-kira begitu, Pak. Wah, saya jadi ingat Kak Santi dengan pengalaman Yusuf. Oh iya, kan betul. Kak Yusuf mengalami peristiwa yang begitu pahit. Iya. Bayangkan dia kan menderita sekali karena katakanlah dikhianati kakak-kakaknya sendiri. Tapi di akhir refleksinya Yusuf mengatakan demikian di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi pengalaman Yusuf bisa jadi pengalaman kita. Iya. Kalau kita mau melibatkan Allah dan mempercayakan pada Allah semua tadi.
pengalaman traumatik, kejengkelan kita pada seseorang, kenangan buruk, emosi yang tidak bisa kita kendalikan karena tingkah orang yang mungkin terus mengganggu kita, termasuk duka-duka hidup kita. Dan Allah berkuasa mengubah yang negatif jadi positif. Betul. Pengalaman traumatik justru jadi pupuk buat bunga-bunga kehidupan kita kan. Pengalaman traumatik justru memperkuat mental kita, memperdalam iman kita. Kita semakin bergantung pada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Nah Kak Santi, ada nggak sebuah tips buat sahabat Monikis supaya ketika mulai ya mencoba ini mau menyingkirkan itu, tapi selalu merasa mentok, selalu merasa gagal. Ini bagaimana nih kok saya tidak pernah berhasil? Ya. Tips selanjutnya apa nih Kak Santi? Tipsnya adalah terus mencoba. Kenapa? Karena yang namanya progres itu, saudaraku, bukan selalu grafiknya naik. Yang namanya progres bisa jadi grafiknya turun, naik lagi, turun, naik lagi. Seperti ombak di laut, kadang besar, kadang kecil. Jadi kita menghormati setiap proses sekecil apapun, bahkan kemunduran yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita melihat, kok sekarang jadi saya lebih mundur ya. Tapi itu adalah cara kita menyadari, artinya kita sudah lebih maju. Daripada sebelumnya kita mundur aja nggak sadar. Nah, apalagi suatu saat ketika kita bisa maju. Jadi kok stuck ya rasanya? Oh, itu tidak stuck. Itu adalah proses yang namanya grafik, selalu ada naik turunnya. Kita tidak perlu mengharapkan perkembangan itu selalu naik, tetapi ada naik turunnya. Dan nikmati saja seperti naik roller coaster, yakinlah kita akan sampai di tujuan kita. Betul. Dan yang jelas jangan biarkan tumpukannya terlalu tinggi ya kan? Iya. Ya, mumpung masih sedikit segera singkirin ya kan? Jangan biarkan pengalaman pahit, traumatik itu kita biarin. Mumpung masih sedikit, kita minta pertolongan Tuhan untuk menyingkirkannya kan? Karena itu sahabat Monikis setiap hari hadir dengan seluruh penyerahan hidup kita pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala hal. Hari ini saudara saya masih punya pengalaman traumatik. Jangan biarkan itu terus menumpuk. Kepahitan, kemarahan, emosi dengan seseorang. Biarkan Tuhan kita libatkan dalam campur tangannya. Kita akan ditolongnya itu tadi, menyingkirkan. Memang tapi ya baunya nggak karuan itu kalau bau andam. Tapi harus. Dan jangan takut karena selalu ada kebaikan, hal-hal yang positif di tengah perjuangan kita. Dan akhirnya Tuhan memberkati kan. Memberi kita kekuatan, pertolongan. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan untuk selalu membuang hal-hal yang negatif, pengalaman-pengalaman yang selama ini berdampak buruk pada sifat watak karakter kami, supaya tiap hari kami terus mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Ringankanlah kami Tuhan dengan pertolongan-Mu, dan tolonglah semua sahabat Monikis yang hari ini masih dihantui oleh berbagai macam pengalaman traumatik. Bila kasih karunia Tuhan memampukan dia, memampukan kami semua lepas dari pengalaman-pengalaman traumatik tersebut. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Monikis, jalan terus. Nah Tuhan menyertai kita.